Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, teman-teman, para pemirsa channel Ahmad Alifian. Ini adalah episode perdana dan istimewa di bulan Ramadan, di mana dalam episode ini dan episode-episode berikutnya saya ingin mengajak kita semuanya untuk memanfaatkan momen Ramadan sebagai momen di mana kita bisa belajar. Kita jadikan Ramadan ini menjadi sebuah madrasah, menjadi sebuah universitas untuk kita belajar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Maka saya sudah menyiapkan 30 tema. Dan 30 tema ini akan saya kumpulkan dalam satu playlist khusus yang bernama Kuliah Ramadan, ya. Playlist Kuliah Ramadan. Nah, dalam playlist ini kita akan menjadikan episode-episode ini sebagai satu bahan untuk kita belajar bagaimana di dalam bulan Ramadan di tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah ini bisa menjadi sarana untuk kita bersama-sama mendidik diri kita belajar menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Baik, dan untuk hari ini episode perdana saya akan membahas satu tema yang saya beri judul Syukur di Era Modern, menemukan nikmat dalam kesederhanaan. Kita akan mulai pembahasan ini dengan sebuah ayat untuk pemantik, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang arti terjemahan bebasnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sungguh azabku amat sangat pedih. Ramadan adalah bulan yang istimewa untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Di era yang serba cepat, di zaman modern ini, kita sering lupa atau bahkan lalai mana yang lebih sering kita lakukan. Apakah mengeluh karena selalu merasa kurang, atau bersyukur atas setiap yang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita renungkan bersama. Dalam episode ini kita akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah apa definisi syukur. Yang kedua, kisah inspiratif yang bisa kita teladani dalam bersyukur. Yang ketiga, tantangan syukur di era modern. Dan yang keempat, praktik syukur secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah simpulan. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama. Apa itu syukur? Secara bahasa, syukur bisa kita artikan sebagai pengakuan, ya, pengakuan kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lalu menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan tujuan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para ulama menjelaskan bahwa syukur ini terdiri dalam 3 segi.
Ada syukur di dalam hati, ada syukur melalui lisan, dan ada syukur di dalam perbuatan. Kita mulai dari yang pertama, syukur dalam hati. Syukur dalam hati artinya kita mengakui semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua itu datangnya dari Allah. Kita yakini itu. Dan kita tidak punya apa-apa, andil apa-apa dalam mendapatkan nikmat itu. Semua datang dari Allah, bukan dari usaha kita sendiri. Ini tercermin dalam ucapan zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur dalam lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, kecil maupun besar, kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam syukur lisan ini, kita berusaha untuk menemukan cahaya sekecil apapun dalam setiap gelap. Jika kita mendapatkan musibah dari Allah, kita berusaha untuk mencari titik terangnya, hikmah yang bisa menenangkan hati kita dan membuat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kemudian yang ketiga, syukur di dalam perbuatan, yaitu kita gunakan setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Contoh sederhana, Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan. Ya, maka dalam hati kita harus mengakui kesehatan ini datangnya dari Allah, bukan daya dan upaya saya, bukan hasil usaha saya, tapi dari Allah. Lisan kita ucapkan alhamdulillah ya Allah atas nikmat sehat. Kemudian perbuatan kita gunakan kesehatan untuk bisa menjalankan amal ketaatan. Seperti hari ini kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ini salah satu bentuk bersyukur, mensyukuri kesehatan dari Allah. Kita gunakan untuk sholat. Ya, ini juga bentuk syukur atas kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Contoh berikutnya, waktu. Kita syukur dalam hati kita. Waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semua ini adalah nikmat dari Allah. Tidak ada upaya, tidak ada usaha dari kita. Usia yang Allah berikan itu semua adalah hak prerogatif Allah, dan Allah pilih kita untuk mendapatkannya. Tidak ada sedikit pun usaha kita untuk mengatur usia kita. Kita melihat ada saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai detik ini kita masih diberi waktu oleh Allah. Akui itu di dalam hati, Allah lah yang maha memberi. Kedua, syukur dalam lisan, ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberiku waktu, Engkau masih memberiku usia, Engkau masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian menggunakannya untuk sebuah perbuatan, yaitu melakukan amal-amal ibadah, membaca Al-Quran misalnya di waktu luang kita, berzikir kepada Allah, ya, memperbaiki diri, bertaubat. Ini semua
adalah contoh sederhana untuk sebuah syukur. Satu lagi contoh terakhir sederhana. Allah memberi kita nikmat keluarga. Coba datangkan pengakuan dalam hati. Keluarga kita yang sederhana namun indah. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak keluarga yang besar tapi porak-poranda karena tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keluarga kita, meskipun banyak problematika, akan tetapi kita masih bisa merasakan ketenangan di dalam keluarga. Rumah besar kita adalah keluarga yang sederhana itu, tapi penuh dengan kebahagiaan. Akui itu. Lalu bersyukur dalam lisan, ucapkan alhamdulillah ya Allah atas istri yang solihah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah ya Allah anak-anak yang berbakti meskipun ada keusilan dan kenakalannya karena mereka masih kecil. Alhamdulillah ya Allah untuk sebuah ekosistem yang mendukung saya, keluarga yang baik. Kemudian kita syukuri dalam bentuk perbuatan. Misalkan seorang istri bersyukur atas keluarganya dengan berbakti kepada suaminya, dengan mempersiapkan makanan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Pagi tadi sebelum fajar, para istri, para ibu sudah sibuk di dapur untuk mempersiapkan makanan sahur untuk suami dan anak-anaknya. Ini semua adalah bentuk syukur. Syukur dalam perbuatan. Dalam keadaan berpuasa yang lemah dan lelah, seorang suami masih berusaha, berupaya untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ini juga adalah bentuk syukur di dalam perbuatan. Ini contoh-contoh yang sederhana. Baik, bagian yang kedua adalah kisah inspiratif. Kalian pasti pernah mendengar tentang sosok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berikut segala macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau adalah sosok yang bisa menjadi idaman setiap manusia. Betapa tidak, beliau seorang nabi, beliau juga putra mahkota, dan setelah kewafatan ayahnya, beliau mewarisi kerajaan ayahnya. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar beliau diberi kerajaan yang berbeda daripada kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kerajaan yang tidak ada yang menandingi seorang manusia pun sebelum maupun sesudahnya. Maka Nabi Sulaiman diberi banyak kemampuan-kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mampu memerintah manusia dan jin. Ia mampu memerintahkan angin. Ia mampu berbicara dengan hewan. Dan kerajaannya besar, luar biasa, kokoh, perkasa. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman atas setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ada satu ucapan yang indah dari Nabi Sulaiman. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Hadza min fadli Rabbi. Semua ini, kerajaan ini, kekuasaan ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, yaitu agar dia mengujiku,
Apakah aku bersyukur ataukah aku akan kufur? Perkataan yang indah. Nabi Sulaiman mengakui bahwa semua yang ia miliki, kekuasaan yang ia dapatkan, semua itu dari karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Dan beliau tidak saja mengakui karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi beliau menyadari betul bahwa setiap karunia yang Allah berikan, setiap nikmat yang ia dapatkan, liyabluwani aashkuru am akfur, itu adalah ujian. Itu adalah cobaan dari Allah. Apakah ia bersyukur ataukah ia akan kufur? Sahabat-sahabat, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ujian. Apakah kita akan menggunakannya sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang artinya kita bersyukur, ataukah justru kita akan menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, yang itu artinya kita telah kufur. Syukur yang sejati dalam kisah Nabi Sulaiman bukan saat kita mendapat banyak hal ternyata, tapi syukur yang sejati itu adalah saat kita bisa rela menerima setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saat kita bisa merasa cukup, saat kita bisa berbesar hati atas setiap nikmat, mengakui itu datang dari Allah, memuji Allah atas nikmat yang ia beri, dan memanfaatkannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa belajar, kekayaan materi tak menjamin kebahagiaan. Jika kita mau melihat, banyak di sekitar kita orang-orang yang Allah beri kekuasaan, akan tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan. Ada orang yang dieluk-elukan, digemari oleh banyak populasi, akan tetapi hidupnya penuh masalah, tak ketemu solusi. Banyak orang yang hidupnya diistimewakan, akan tetapi ia memandang segalanya serba berantakan. Maka kapan kita akan bersyukur kepada Allah? Sadari semua datang dari Allah, puji Allah, dan gunakan setiap nikmat sekecil apapun untuk mencari ridho Allah. Bagian yang ketiga adalah tantangan syukur di era modern, di era media sosial. Di zaman segala sesuatu serba scroll. Usia kita habiskan dengan scroll media sosial, Instagram, TikTok, YouTube. Kita mudah terjebak, setidaknya dalam dua hal. Yang pertama adalah FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Akibat FOMO, kita melihat orang dengan gaya hidup yang bermacam-macam, kebanyakan jauh di atas kita. Sehingga ketika melihat itu kita menjadi ingin mengikuti tren, ingin terus membeli barang baru agar tidak ketinggalan tren, ingin meningkatkan standar hidup kita, standar gaya hidup kita. Padahal mungkin nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan cukup sebenarnya, tapi menjadi kita merasa tidak cukup karena kita selalu ingin mengikuti tren itu. Fear of missing out. Ya, FOMO. Beberapa hari yang lalu tren di media sosial tentang standar TikTok. Banyak keluarga dikabarkan rusak
karena mereka mengejar standar TikTok. Suami yang menceraikan istrinya, istri yang menggugat cerai suaminya karena mereka merasa pasangannya tidak sesuai dengan standar-standar yang ia dapatkan di TikTok. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, penyakit yang akan menjebak kita, menjangkiti kita sebagai sebuah tantangan adalah kita terbiasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat orang ini liburannya mewah, kita ingin liburan yang sama. Kita melihat orang ini membeli sesuatu yang baru, kita ingin juga. Lalu kita merasa hidup kita serba kekurangan. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kenapa saya tidak bisa meniru si fulan si alan? Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya kita kehilangan kebahagiaan kita. Dikarenakan sebenarnya kita sudah bahagia, tapi karena ketika membandingkan dengan orang lain, tertekan kita. Sebuah data menyebutkan 63% generasi muda kita merasa tidak puas dengan hidupnya karena terlalu sering membandingkan diri. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian, harta dan anak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu adalah ujian. Surat At-Taghabun ayat 15. Rasulullah SAW juga mengajarkan, undur ila man asfala minka wala tandur illa man fauqaka. Lihat pada orang yang ada di bawahmu dalam urusan dunia. Lihat pada orang yang ada di bawahmu. Lihat pada orang yang rezekinya tidak sebanyak rezekimu. Lihat pada orang yang keadaannya tidak seberuntung dirimu. Jangan lihat kepada orang yang ada di atasmu. Nanti kamu tidak bisa bersyukur. Nanti kamu akan mudah meremehkan nikmat Allah. Tapi kalau kita melihat kepada yang ada di bawah kita, kita akan melihat, alhamdulillah ya Allah, saya masih jauh lebih baik. Alhamdulillah ya Allah, saya masih lebih beruntung. Akhirnya kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang keempat, praktik konkret untuk bersyukur di zaman yang serba sulit ini. Sebenarnya mudah saja. Ada 3 cara sederhana untuk melatih syukur di era modern ini. Pertama, kita usahakan untuk journaling syukur harian. Tulis 3 hal saja setiap hari, sesuatu yang bisa kita syukuri. Tentu ini bukan berarti menulis, harus menulis ya, tidak. Tapi pastikan setiap hari ada satu waktu kita bisa me time. Dan di me time itu kita renungi, ya Allah, 3 hal apa yang bisa saya syukuri hari ini. Contoh, alhamdulillah, pagi ini saya bisa bangun untuk sahur. Alhamdulillah, ada teman yang mengingatkan saya dengan banyak kebaikan, membangunkan saya untuk sholat tahajud, mengajak saya untuk mengaji, mengajak saya untuk bersedekah. Teman yang baik, kita syukuri. Alhamdulillah, ada air. Betapa kalau kita tidak ada air, kita tidak bisa minum, kita akan kehausan. Mari kita syukuri, alhamdulillah ada air.
atau hal-hal yang lain lah, yang sederhana saja. Alhamdulillah, ketika bangun saya masih sehat. Dan kalau sakit, alhamdulillah, rasa sakit saya tidak bertambah parah. Ya. Dan banyak hal lain. Ya, tulis atau renungkan 3 hal sederhana untuk kita syukuri hari ini. Lakukan itu setiap hari. Refleksi diri, sadari, pasti ada. 3 hal itu akan mengubah hidup kita menjadi seorang hamba yang mudah bersyukur. Tips yang kedua, digital detox. Kurangi scroll media sosial. Tentu ini baik. Tentu saya tidak bilang sosial media buruk sama sekali, tidak. Sosial media baik karena itu adalah sarana kita dalam bermasyarakat, dan melalui video seperti ini kita bisa mengembangkan ilmu, mengembangkan diri, mengembangkan wawasan. Akan tetapi kurangi yang tidak bermanfaat. Dikurangi scroll itu. Karena kadang kita tidak terasa. Scroll, tiba-tiba sudah setengah jam. Scroll 1 jam. Akhirnya banyak hal yang terlewatkan. Ganti scroll media sosial dengan kegiatan yang lebih positif. Misalkan bulan Ramadan, 5 menit kita pakai untuk scroll media sosial, kita ganti dengan membaca 1 halaman Al-Quran. 5 menit scroll media sosial, kita ganti dengan telepon orang tua di kampung, ya, menghubungi saudara, menyambung silaturahmi, dan lain sebagainya. Digital detox. Nanti kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dan yang ketiga, sedekah waktu. Kita biasa mendengar sedekah dengan uang, sedekah dengan harta. Padahal ada hal yang sedekah yang lain, sedekah waktu, yaitu gunakan atau siapkan waktu luang untuk kita bermanfaat bagi orang lain. Contoh, seorang ibu, dia bisa bersedekah waktu dengan apa? Memasak untuk anak dan keluarga, itu sedekah waktu. Ya. Jangan kita, seorang ibu jangan menganggap bahwa memasak itu tugas dan rutinitas harian yang memberatkan. Maknai itu sebagai sedekah waktu. Anda sedang bersedekah waktu Anda untuk anak dan suami dan keluarga. Memasak. Ya. Kemudian seorang ayah, seorang orang tua, sedekah waktu bermain dengan anak-anaknya, bercanda dengan istrinya, sedekah waktu. Seorang pemuda bisa sedekah waktu dengan mengajar ngaji, misalkan jika dia punya kemampuan ngaji, atau membimbing tetangga-tetangganya anak kecil untuk belajar, les, bimbingan belajar, atau yang lain. Ya, gunakan waktu kita memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga sampai lingkungan yang lain. Sedekah waktu. 3 tips ini jika kita laksanakan, ini akan menjadi praktik yang konkret yang mengubah kita menjadi seorang hamba Allah yang mudah bersyukur. Jurnal syukur harian, digital detox,
dan sedekah waktu. Bagian yang terakhir adalah simpulan. Mari kita gunakan syukur itu seperti kacamata spiritual. Saat kita memakai syukur sebagai kacamata spiritual, yang kita lihat bukanlah kekurangan, tapi nikmat Allah yang tak terhitung. Yang kita lihat bukanlah musibah yang buram, rasa tidak cukup yang membuat pandangan kita ambyar, kabur. Akan tetapi yang kita lihat adalah ada secercah cahaya nikmat dari Allah dalam setiap yang terjadi pada kita. Di bulan Ramadan ini mari kita melatih diri kita untuk lebih banyak melihat ke bawah dalam urusan dunia, dan melatih diri kita untuk selalu melihat ke atas dalam urusan akhirat. Melihat ke bawah dalam urusan dunia membantu kita untuk mensyukuri dalam hati dan mensyukuri dalam lisan. Mensyukuri dalam hati pengakuan atas nikmat Allah, mensyukuri dalam lisan ucapan alhamdulillah. Ketika kita banyak melihat ke bawah, melihat ke atas dalam masalah akhirat akan membantu kita untuk bersyukur dalam amal perbuatan. Ada orang yang lebih soleh, kita ingin mengikutinya, bahkan kita ingin melampauinya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita tutup episode ini, kuliah Ramadan sederhana ini, dengan doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, bantulah kami untuk mengingatmu, bantulah kami untuk bersyukur kepadamu, dan bantulah kami untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau katakan, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Jangan pernah lupakan setiap selesai sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semoga Allah membantu kita semuanya untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sekian episode kuliah Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.